Alhamdulillah kita juga berdoa untuk anak cucu kita, saudara-saudara kita juga semuanya yang saat ini sedang punya anak keturunan atau sedang merindukan anak keturunan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbi habli minas solihin nas'alukal ijabah bil barakal fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa kepada Allah, doa kita khususkan untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diberikan solusi kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Juga untuk yang berpenyakit hati, mudah-mudahan Allah segera bersihkan dan diberikan kesempatan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya diberikan kesempatan untuk terus-terusan mengembangkan diri belajar, meningkatkan kualitas ibadah dan kesalehannya masing-masing. Juga untuk negeri kita tercinta, mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang dihuni oleh penduduknya yang senantiasa mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari kekufuran dan juga terus-menerus meningkatkan kualitas kehidupan kebersamaannya untuk meningkatkan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan bersama. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri ini juga dipimpin oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa mengemban amanahnya untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakatnya, dan dijauhkan dari pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat yang bejat, pejabat-pejabat yang korup, pejabat-pejabat yang hanya mementingkan dirinya, kelompoknya, yang jual beli jabatan, yang merusak alam, pejabat yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya, politiknya, dan juga koalisinya masing-masing. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka segera mendapat balasan yang setimpal, dan kita selaku masyarakatnya diberikan kesempatan untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar, dan tentu saja kita berharap Allah memberikan yang terbaik untuk kita sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adhibil ba'sya rabban nas isfi wa anta syafi la syafi'a illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan juga negeri kita jadikan negeri yang aman, damai, tentram, sentosa, adil, makmur, gemari, paloh, jinawi, toto, tentrem, kertara, harja, ngenah nyandang, ngenah nyanding, barokah, nas'alukal ijabah, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mendapat rahmat karunia Allah dan ampunan darinya, dijauhkan dari ajab dan malapetaka. Nas'alukal ijabah bil barokah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita juga berdoa bacakan suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing. Kita jadikan suratul Fatihah sebagai peruqyah pembersih jiwa kita. Kita mentazkiyah diri, mensucikan diri, berharap kepada Allah dengan bacaan suratul Fatihah. Kita menjadikan diri kita ini
nafs yang mutmainnah, yang senantiasa tenang, tentram kalbunya menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini, dan kita termasuk yang diberikan kesempatan untuk senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa. Juga kita dijadikan insan yang senantiasa rindu dan merindukan serta gemar memupuk kebiasaan bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki masing-masing, serta senantiasa memanfaatkan media, baik tatap muka langsung ataupun melalui media digital, media sosial, ataupun media-media yang lain, sehingga pada saatnya kita akan mendapatkan keberkahan dari silaturahim, berupa ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, diberikan kesempatan untuk terus beramal soleh, dipanjangkan umur, dan tentunya kita berharap diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya, dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana ya Allah fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana ya Allah fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Innaka antas samiul alim, innaka antas samiul alim, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal du'aana, taqabbal ya karim, taqabbal ya karim, taqabbal ya karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan suratul Fatihah kita, dan niatkan dari dalam kalbu untuk membersihkan, mensucikan jiwa, dan tidak untuk mengotorinya lagi. Tiupkan dengan hembusan nafas bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiupkan ke telapak tangan kita dan usapkan ke seluruh tubuh kita. Rasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dan rasakan juga bahwa kita sering lupa mensyukurinya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memberi hidup, yaitu Allah menghendaki kita ini untuk menjadi ahli ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin, kata Allah,
dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya, manusia itu semuanya beribadah, manusia itu semuanya mengabdi, tapi tidak semuanya mengabdi kepada Allah. Itu sebabnya kita niatkan untuk selalu mengabdi kepada Allah. Getarkan jantung kita, kalbu kita, hati kita, ya, untuk selalu berada dalam mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai abdinya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelahnya kita bertekad menguatkan kalbu kita, memohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrij alaina syabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita bermohon, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari Saung Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, Jawa Barat ya. Insyaallah sehat walafiat, segar bugar wajah-wajahnya Bu ya. Pagi hari ini kita diguyur hujan dan juga alhamdulillah Bandung ini dingin-dingin empuk ya. Maksudnya kalau dibawa ke tempat tidur. Tapi kita bertekad untuk tetap berada di sini, berada di masjid, berbahagia, istiqomah untuk berjamaah membaca ayat suci Al-Quran. Siapa lagi kalau yang akan membahagiakan kalau bukan diri kita? Siapa lagi kalau yang tidak ingin istiqomah kalau bukan diri kita? Siapa lagi kalau yang tidak ingin berjamaah kalau bukan diri kita? Mohonlah kepada Allah untuk tetap istiqomah berjamaah membaca Al-Quran dalam keadaan yang sangat berbahagia. Ya, bahagia itu adalah lurus antara hati, ucapan, perbuatan, dan doa. Itulah bahagia. Ketika belok aja salah satu berarti dia itu menderita. Nah, imannya kuat, lisannya bagus, perbuatannya bagus, doanya bagus, interaksinya bagus, alhamdulillah semuanya bagus. Pasti rezekinya lancar, umurnya panjang, badannya sehat, dan insya Allah kita mudah mendapatkan ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari dunia maya sana lewat jalur Zoom meeting di internetnya sudah hadir juga sahabat-sahabat kita dari Saung Tahfidz Al-Quran yang ada di Cirebon. Ini Ibu Hilda Martina Rahayu, Cirebon Kasepuhan. Kemudian dari Cipamokolan Kang Ahmad Widiadi di sebelahnya Masjid Al-Jabar bersama keluarga. Dari Radio Kilait FM Bandung dan keluarga besarnya Kang Indra Gunadi bersama keluarga di Bandung, Sumur Bandung ya, dekat Taman Sari sana. Dan siapa lagi yang sudah hadir? Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang Kota Bandung dan keluarga, alhamdulillah beliau terus sehat walafiat. Kemudian Kang Dudung Durrahman masih dari Kota Bandung di belahan ujung Berung Taruna Parahyangan. Kemudian ada dari Sukaraja Tasikmalaya di daerah Parung Kadongdong, daerah Cidolog ya, Teh Yulianingsi bersama keluarga tercinta. Ada dari kota, nah ini dari Cimahi ini, Bandung agak sedikit coret, dari Cicerah Kang Iskandar bersama keluarga besar Teh Nunung dan Bu Miming. Ini ada yang bagus Bu dari Pak Iskandar ini. Dalam waktu 1 tahun punya istri 2 ya. Yang satu namanya Nunung, yang satu namanya Miming. Ya, alhamdulillah ya. Karena ada kesalahan waktu didaftarkan haji, yang nulisnya kudunya tulis Miming, ditulisnya Nunung. Jadi ayeuna boga istina 2 ya. Nuhiji Miming, nuhiji Nunung. Alhamdulillah Bu Haji Teraman. Kemudian ada Kang Agus Jafar Sidik dari Sukaraja Tanjung Jaya, Singaparna, Tasikmalaya. Dan alhamdulillah ini dari
Kota Tahu Sumedang. Ada hadir Teh Iis Juliati bersama keluarga tercinta dan juga keluarga besarnya dan keluarga ibu bapaknya. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita lanjutkan kebahagiaan kita dan hari ini hari Jumat di bulan Sya'ban, Jumat pertama dari bulan Sya'ban. Saya bertekad untuk sampai Jumat ke depan akan membaca 7 buku ya untuk bekal kita di bulan Ramadan. Yang pertama bukunya Adab Membaca Al-Qur'an. Jadi ada baca Al-Qur'an, jangan sampai kita baca Al-Qur'an tapi kita tidak tahu adabnya. Siapa yang berbuat tidak tahu adabnya maka tidak akan ada artinya. Jadi ini ada satu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa membersihkan kolbu kita. Nama bukunya Tazkiyatun Nafs, Tazkiyatun Nufus. 10 kiat untuk mensucikan kolbu dan jiwa kita. Yang berikutnya yaitu buku yang namanya Cahaya Al-Quran. Insya Allah udah beberapa kali dibahas. Yang keempatnya yaitu buku tentang indahnya silaturahim. Ya, insya Allah sudah kita bahas sebagian. Kemudian berikutnya adalah ada karena kita akan memasuki bulan Ramadan, kita akan membahas tentang agar puasa kita diterima. Karena bisa jadi kita puasa tapi tidak diterima. Kita ada kiat-kiatnya agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ada buku tentang 40 cara jitu untuk mengatasi masalah menjadi anugerah. Nah, ini Bu ya. Masalah menjadi Bapak Ibu banyak masalah apa banyak anugerah? Dan yang ke-8 yang ketujuhnya adalah buku tentang 8 nasihat berharga untuk mencapai hidup bahagia. 7 buku. Insya Allah sampai Jumat depan satu demi satu kita akan buka. Mudah-mudahan menjadi bagian dari keberkahan kita dalam mencari ilmu. Insya Allah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan yang akan kita baca adalah 5 ayat terakhir dari surat Al-Hadid, surat ke-57. Silakan Bapak Ibu diminum ya. Yang ada minumannya, yang nggak ada jangan. Yang membutuhkan madunya silakan. Ini saya sengaja selalu membawa kalau Anda butuh madu. Karena istri saya itu nggak boleh bawa madu asli katanya. Madunya yang di botol aja boleh. Ya. Nah, Bapak Ibu, pagi ini yang akan kita baca adalah surat Al-Hadid mulai ayat ke-25. Jadi mundur satu ayat ya kemarin. Dan kita membaca ayat ke-25. Dimulai dari kalimat laqad arsalna rusulana. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Selamat bergabung kita Irin Apriani dari Cirebon, Kanoman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu Bapak Ibu ayat ke-25 surat Al-Hadid. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله
Anzalna hadina fihi baso sadidu wa manafi'u linnasi waliya'lamullah ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. wa manafi'u linnasi suruhu wa rusuluhu bil ghaib إن الله قوي عزيز. inna allaha qawiyyun aziz ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. walaqad arsalna nuha ibrahim wa ja'alna yatiman nubuwwata wal kitab فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. minhum mahtadi wa katsirun minhum fasiqun ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم ثم قفانا على آثارهم برسلنا وقفانا بعيسى ابن مريم وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه إنجيل وجعلنا في قلوب الذين وجعلنا اتبعوا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها وهو ورحمة ورهبانية ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير
منهم فاسقون الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا رسوله يؤتكم من ربه من رحمته وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وآمن برسوله يؤتكم بفضله ويغفر لكم به ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم الرحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضله على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari membaca Al-Qur'an berupa diterimanya amal ibadah yang baiknya dan diampuni yang salahnya. Ibadah kita adalah membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan yang baiknya yang benarnya diterima Allah sebagai catatan amal soleh dan yang salahnya yang kelirunya baik sengaja tidak sengaja ataupun karena kekurangan ilmu dan karena kondisi mudah-mudahan Allah ampuni dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan dalam rahmat Allah berbahagia berjamaah istiqomah baca Al-Quran dan makin hari kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing insya Allah. Selanjutnya setelah kita baca, kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang benar dan kita manfaatkan alat bantu berupa kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita mampu memahaminya dengan benar, mengamalkannya, menikmatinya, dan pada saatnya menyebarluaskan, menyampaikan, mendakwahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Insya Allah. Karena kata Rasul, khairukum man ta'alamal Qur'an wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Insya Allah.
Yuk dari ayat ke-25 kita baca terjemah tafsir Ibnu Katsir. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini penegasan tentang orang yang beriman itu, dia meskipun tidak melihat Allah, tapi dia kuat imannya, kuat keyakinannya, dan dia memanfaatkan apa yang diwariskan atau diberikan Allah di muka bumi ini. Salah satunya berupa besi. Besi kalau tidak pakai iman, kita memanfaatkannya, maka besi bisa jadi dipakai menggorok leher orang. Kan gitu. Besi kalau tidak pakai iman berarti bisa dipakai ngeret anukna suami, ya. Anukna tabut maksudnya mabu, kan itu. Tapi besi kalau dipakai dengan baik bisa mengantar para jamaah haji dari Indonesia sampai tanah suci. Pakai besi, ya. Ngangkleng di kapal lagi pakai besi, terbang juga pakai besi. Kalau Tela mau ke sana naik pakai besi itu dia punya. Tapi kalau dapat ilmunya dari Harry Potter, naiknya ulah besi, tapi naik sapu punya, naik sapu, sapu lidi apa sapu hijau bu? Ya. Baik Bapak Ibu, sekarang juga bisa Bu Tatang bisa naik pakai sapu. Di bawah sapunya disimpan dolar sing loba. Ya, gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi besi itu disebutkan di sini sebagai pemberi kekuatan, dan tentu saja bagi yang beriman akan menjadikan kebaikan, tapi bagi yang tidak beriman dirusak, dipakai menebang pohon, dipakai pembalakan liar, jadilah banjir. Itu juga karena besi. Ada yang namanya beko, ada yang namanya apa namanya itu yang gitu itu ya. Ada yang namanya gergaji. Ya itu juga besi. Tapi besi ketika dipakai untuk berperang bisa menegakkan ajaran agama Allah dan sampailah kepada kita. Karena besi Sayyidina Ali karramallahu wajhah berupa pedang yang apa namanya? Apa istilahnya itu? Bermata dua. Ya, pedangnya bermata dua, Bu. Aibi udah makan golong satu, ini mah dua. Nah, itulah khusus punya Sayyidina Ali. Dari kejauhan kelihatan kalau bermata dua itulah punya Sayyidina Ali. Kalau di kita yang bermata dua apa, Bu? Persim. Viking. Baik, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, dan kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang fasik. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, di dunia ini pasti lebih banyakkan yang bedegong dibanding yang bager. Harus dicatat ayatnya ini. Anak incu Nabi Ibrahim, anak incu Nabi Nuh itu banyak yang fasik dibanding yang soleh. Jadi jangan kaget, Tela kalau sekarang, masih mau berdagang, masih mau berdagang, loba. Nu penting orang teu. 5B jangan sampai belagu berdagang bloon bantangul hiji dina bloon. Baong ya, menulis apal Ibu Maya. 5B harus dihindari Bu ya. Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami, dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam. Dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan Robbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya, maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Jadi jangan lupa, yang beriman dengan yang fasik selama dunia ini lebih banyak kan yang fasik. Fasik itu adalah yang rusak jiwanya. Ya. Hei orang-orang yang beriman kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, niscaya Allah memberi rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya, dan dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan Dia Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Kami terangkan yang demikian itu supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tidak mendapat sedikit pun akan karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan bahwasannya karunia ini adalah di tangan Allah. Dia diberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Inilah yang selalu saya sampaikan. Siapapun itu, ahli kitab, tukang baca Injil, Taurat, dan Zabur, tapi tidak mengimani Nabi Muhammad SAW, maka kata Allah di sini tegaskan bahwa dia itu adalah tersesat. Tersesat ada dua cara, yaitu magdub, yaitu baong, atau dolin, yaitu yang tersesat karena tidak mau melawan. Sedangkan yang dolin itu langsung berhadapan. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan sekali lagi,